kita lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Ozi. Esi juga aktif menjangkau sekolah, kampus atau komunitas, Kak? Untuk saat ini Esi dan teman-teman Esi khususnya ya, itu semua aktif sih untuk kolaborasi dengan komunitas, terus ke sekolah. Ke sekolah itu bentuk support Esi itu berpartisipasi untuk class meeting. Oh, Nah, sekarang kelas meetingnya udah itu ya? Ada di beberapa sekolah itu yang kami fasilitasi untuk class meeting, Mobile Legends-nya dan sebagainya. Nah, terus kalau di sekolah juga untuk ajaran tahun depan ini, itu SMK 2 e-sport sudah menjadi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. SMK 2 nih yang akan mulai nih. SMK 2 yang memulai ini Oke, menjadi SMK ekstrakurikuler. bisa. Berarti memang aktif menjangkau ya sekarang ya? Aktif. Dari sekolah dan juga komunitas. Kalau kampus apakah sudah? Nah, kalau kampus ini kan kita di sini kampus terbatas sebenarnya ya. Cuman kalau untuk event-event kampus itu banyak, Mbak. Banyak banget. Yang terakhir ini di Tarakan. Itu kan yang diadakan Bank Indonesia itu Sekaltara itu untuk mahasiswa dan ke bawahnya itu, pelajar dan mahasiswa. Itu dari Esi sendiri turut Ya, itu si provinsi kemarin. kolaborasi dengan event itu tadi berarti ya? Iya, dan alhamdulillah yang menjuara itu Samseng. Samseng. Dari Bulungan. Oke, berarti di lomba Mobile Legends di event Festival Rakyat aku pegang Samseng. Sudah kalah Oh, deh, sudah Mbak. kalah? Oh, sorry tidak update. Tapi aku tetap pegang Samseng kalau dia nanti ikut lomba lagi. Iya. Soalnya sudah ke nasional ya Samseng ya? Ikut Liga Nasional ikut. Yang menang berarti kemarin yang melawan Samseng siapa tuh yang bisa mengalahkan Samseng nih kemarin? Yang mengalahkan Samsung kemarin itu kurang kopi sih, Mbak ya. Oh gitu. Ya nanti kita cari tahu ya. Tapi kalau yang juaranya kemarin itu di Festival Rakyat ini itu yang juga mau mewakili tim Porprov tuh. Memang agak sengit ya berarti. Iya. Yang mau daftar yang mau laju Porprov dengan Samsung yang udah pernah ikut nasional bertanding, memang sengit ya di pertandingan kemarin ini berarti. Iya. Dan bagaimana proses pencarian dan pembinaan bibit-bibit atlet e-sport di Bulungan nih, Kak? Nah, kalau untuk pencarian atlet-atlet itu tadi, Mbak, kembali kita berkoordinasi dengan komunitas-komunitas karena yang lebih banyak tahu pemain, karakter dari pemain apa segala itu kan komunitas nih. Nah, terus dari event-event. Nah, itulah harapan kami kenapa kalau bisa teman-teman yang ingin menyelenggarakan event itu ikut berkoordinasi dengan ESI. Karena itu menjadi salah satu database kami untuk menjaring atlet. Betul. Jadi di situ tempat kami menjaring atlet nih, oh ini yang kompetitif, oh ini yang hadir terus. Jadi komunitas-komunitas diupayakan untuk berkolaborasi dengan ESI agar itu tadi bisa menjadi atlet yang sudah terlisensi, gitu Iya, ya, berlisensi yang sudah betul, diakui oleh nasional iya. tadi. Jadi bukan komunitas saja, seluruh pihak-pihak lah yang ikut menyelenggarakan e-sport. Siapa tahu bisa berkesempatan ya masuk menjadi atlet. Betul. Berarti dari kalau pencarian bibit tadi dari tim ya tadi katanya Kak. Ada dari tim. Dari komunitas juga ya. Komunitas. Berarti itu sesuai dengan karakter yang mereka cari. Iya, jadi gini, Mbak. Kan ini pertandingan bergu ya. Jadi kalau kita merubah salah satu pemain aja itu sangat berpengaruh. Betul. Nah, jadi biasanya itu kayak kemarin itu kami untuk Porprov pun ada seleksinya, seleksi undangan berdasarkan hasil dari achievement mereka. Achievement ini seperti Porcup Kanuraga Kabupaten kemarin juara 1, 2, 3 kami undang untuk mengikuti seleksi Porprov. Terus tim-tim yang juara-juara kejuaraan provinsi Kejurprov kayak Kejurprov di Bulungan kemarin kan sudah di sini dia itu juga juara satunya juga Samseng juga, juara 2, 3-nya itu Tarakan. Terus ya mungkin achievement sih kita lihat, Mbak. Paling utama itu yang paling utama kompetitif mereka, Mbak. Walaupun mereka punya achievement, misalnya di satu achievement tinggi tapi selama setahun sudah
tidak ini lagi. Ya, tidak kompetitif lagi akan menjadi pertimbangan, Mbak. Ya karena kan bermain game kan juga skill ya. Ketika tidak diasah akan Betul. turun performanya. Betul. Jadi karena olahraga e-sport ini agak unik itu tadi, kayak contohnya misalnya saya ambil contoh Mobile Legends. Mobile Legends itu kan Update terus ya. update terus. Setiap akhir season ada hero baru atau ada hero yang di nerf, dikurangi atau ditambah kekuatannya. Jadi perlu sekali adaptasi dan tidak bisa harus kompetitif, dia harus adaptasi. Dan harus diikutin terus emang. Diikuti Karena terus. vakum berapa minggu aja udah banyak yang perubahan. Pengaruh. Ya. Berarti kualifikasi dari timnya bukan melihat ini level kayak mitik atau apa gitu. Enggak, berarti enggak dari situ ya? Malah di pertandingan itu Mbak, itu bukan jadi tolak ukur. Soalnya banyak banget nih apa namanya apa istilahnya kayak kita bayar orang itu. Joki rank, Joki, betul. banyak banget itu. Betul. Jadi gini Mbak, salah satu yang kami tekankan kepada atlet-atlet e-sport itu jangan berpatokan kepada rank kalian. Kenapa? Karena tempat kalian latihan itu adalah tempat menguji strategi, taktik dan sebagainya. Jadi bisa jadi Mbak, rank mereka itu rendah, tapi untuk bertanding, yaitu tadi sebagai tim mereka baik. Jadi nggak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh. Kalau rank itu kan pencapaian pribadi Mbak. Iya. Tapi karena kita ini olahraga tim ya harus mengutamakan pencapaian tim. Dan mungkin rank juga berpengaruh nggak sih agar kita bisa main dalam satu tim bersama? Kan bukannya Mobile Legends itu nggak bisa, satunya mitik, satunya Kalau berlima, kalau sekali berlima bisa. Oh masih udah bisa? Oh, gitu. Terus kan kalau mereka ikut pertandingan itu kan bukan masuk di rank secara umum tuh. Oh beda lagi? Beda, bukan di rank publik tuh dia. Oh gitu? Iya. Kan belum pernah ikut lomba ya jadi nggak ngerti. Nanti Mbak saya ikut lomba. Berbeda, dia ada custom dia. Semuanya Mbak, mau FF, mau PUBG, itu ada mereka. Kalau pertandingan berbeda lagi ya dengan match yang seperti yang umum. Iya, yang publik beda. Oke. Tadi kita sudah ngomong seberapa penting dukungan pemerintah, sekolah hingga orang tua dalam perkembangan e-sport. Yang sudah pasti adalah penting banget ya. Banget Mbak. Pemerintah juga sekolah ini turut mengkurasi ya. Betul. Bagaimana membantu tetap belajar dan juga membagi waktu mereka untuk bermain. Iya, jadi yang tidak bisa kita hindari itu Mbak, anak-anak sekarang itu dari anak-anak lah ya, dari SD mau sampai SMP, SMA itu kan semua pegang HP Mbak. Iya. Dan mereka pasti bermain game. Betul. Dengan mereka itu menjadi atlet Mbak, yang mindsetnya menjadi atlet itu lebih terarah Mbak. Mau dari jam bermainnya mereka, karena mereka harus ada waktunya. Waktu istirahat, waktu latihan, waktu belajar. Jadi sesuai porsinya mereka, malah lebih terarah. Jadi itu tadi kembali sebenarnya lebih kepada edukasi kepada orang tua mereka sih, karena dukungan orang tua itu faktor paling penting Mbak. Dan mental itu berpengaruh kan? Berpengaruh. Ketika terjadi gesekan ketika orang tua mungkin tidak setuju dan itu adalah keinginan anak, mentalnya bisa jadi down. Jadi ketika ini kan udah jadi cabur yang legal lah istilahnya. Legal. Bukan enggak yang berlisensi lah ya istilahnya ya. Sudah menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi di nasional. Iya, resmi itu tadi maksudnya kok legal. Resmi tadi. Nah, jadi orang tua bisa mendukung dengan full support lah untuk anak-anaknya. Iya. Apa yang masih menjadi kebutuhan utama agar e-sport di Kaltara, khususnya di Bulungan, bisa berkembang lebih cepat? Yang paling utama Mbak ya. Kalau yang paling utama tadi itu kayaknya itu tadi kembali jaringan. pada ya support jaringan tersebut. Terus dukungan pemerintah lah. Dari pihak-pihak terkait kayak ya mungkin Dinas Pendidikan dan Olahraga. Iya. Nah, kalau untuk saat ini selama ini Mbak, dukungan pemerintah itu sudah cukup sangat baik. Contohnya kayak Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata itu e-sport itu menjadi salah satu agenda tahunan. Oh. Di dalam kegiatan Dinas Pariwisata. Itu
Terus pemuda dan olahraga. Nah, pemuda dan olahraga itu yaitu yang menjadi tolak ukur, salah satunya tolak ukur kejuaraan provinsi. Nah, terus dari mana lagi ya? Kalau dari Kabupaten Bulungan itu seperti di kegiatan apa ini ya yang Bulunganan ini? Tenguyun Pes. Oh. Nah, Tenguyun Pes juga ada ya. selalu e-sport menjadi. Dan tahun ini ada Tenguyun Fest akan ada lagi. Ada lagi. Nah, buat teman-teman dan tim dan komunitas yang sudah suka bermain di lomba-lomba, mungkin bisa mempersiapkan diri ya. Betul. Untuk lomba di Tenguyun Fest nanti. Ikut Tenguyun Fest nanti. Dan selain menjadi atlet, profesi apa saja yang sebenarnya tersedia di industri e-sport nih Kak? Itu tadi lagi ya. Jadi sekarang e-sport itu bukan hanya sebagai cabang olahraga, tapi juga ada industri di belakangnya, Mbak. Kayak contohnya caster tadi. Nah, caster. Itu penting juga ya? Caster itu, Mbak, salah satu indikator untuk meramaikan orang-orang yang nonton. Iya, orang yang nonton. Dia yang bisa menghidupkan suasana jadi lebih euforianya. Lebih asik ya. Termasuk yang kedua lagi digitalnya, tampilannya, visual. Nah, itu juga sama. Dan teman-teman dari yang ada di Bulungan juga visualnya itu sudah ya seperti nasional-nasional lain lah. Ikuti standarnya di situ. Sudah selevel lah ya dengan nasional. Dan tadi sebelumnya Kakak sudah mention ada wasitnya. Nah, wasitnya nih gimana nih cara kerja wasit di sebuah e-sport? Ya, cara kerjanya wasit ini kan dia memimpin pertandingan. Memimpin pertandingan maksudnya itu tidak ada kecurangan dan sebagainya. Jadi harapan kita itu karena ini cabang olahraga bermainlah secara adil dan sportif. Kita mulailah kita ajarkan atlet-atlet kita ini sportif. Mungkin wasitnya tuh lebih di pre-match ya, pas sebelum mulai match mungkin ya wasitnya nih ya. Dia lebih mengamati pertandingan sih, Mbak. Kadang kan seperti ini, Mbak. Yang menentukan boleh rematch atau diulang atau pause itu wasitnya. Oh gitu. Nah. Dan kalau di e-sport bisa terjadi kecurangan juga nggak sih Kak? Kan dilihat dengan semua. Ada karena basisnya dia ini online ada yang kalau bilangnya anak-anak e-sport tuh cheat. Nah, cheat itu yaitu salah satu yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya nih ada ternyata yang ngendaliin dari mana gitu, dari device mana itu ada juga, bisa juga? Bisa. Oh, itu yang dihindari berarti ya? Iya, contohnya kayak cheatnya itu dia bisa tahu di mana tempat-tempat musuh. Oh, itu ada juga? Ada. Dan wasit pasti bisa mengamati siapa aja yang pakai cheat nih. Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Buat teman-teman di rumah tetap profesional ya dalam bermain. Iya, sportivitas. Ya. Sportivitas kita dalam bermain. Mau di cabur manapun tetap sportivitas, profesionalitas nomor 1. Iya. Dan menurut Esi sendiri nih Kak, apakah industri e-sport di daerah juga memiliki potensi ekonomi yang besar? Sangat, Mbak. Jadi kami ambil contoh Esi Kabupaten Bulungan, Mbak ya. Kami dan teman-teman Esi itu, Mbak, apabila membuat satu event itu selalu kami melibatkan UMKM di sekitar kami. Jadi kan artinya kan ekonomi juga jalan nih. Iya. Nah, termasuk ambil contoh lah, misalnya pialanya, piagamnya itu kami tidak ada ngirim dari luar, Mbak. Dari sini semua. UMKM sini. Jadi ya biar mereka juga ikut menikmati. Betul. Nah, jadi outputnya dari event tersebut tidak hanya tentang e-sportnya saja. Tapi semua. Ya, harus ada edukasi dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan pada saat pembukaan kita undang Antas untuk memberikan edukasi pentingnya berkendara yang baik karena kan masih anak-anak muda semua ini, Mbak. Betul. Harus ada edukasi di situ. Atau kita bisa dinas kesehatan untuk bahayanya AIDS dan sebagainya. Bisa berkolaborasi dengan siapa aja ya? Iya, bisa berkolaborasi. Jadi e-sport ini bisa diselipkan di mana saja.
Mau di event apapun bisa Di event diselipkan. salah satunya di event ini Festival Rakyat, dan ternyata akan ada lagi e-sport, lomba e-sport di Festival Rakyat 2026 ini, yaitu e-football ya Kak ya. E-football. Oke. Dan untuk e-footballnya sendiri nih akan ada pertandingan yang akan berjalan di e-football. Saran Kakak untuk pemain-pemain yang akan bermain di e-football? Ya latihan sih. Latihan. Iya, karena e-football itu di Bulungan tuh kompetitif, Mbak. Oh. Jadi ya kadang setiap event itu beda-beda pemenang tuh. Kompetitif di sini. E-football ini seperti PES. Betul, seperti PES. Dan bermainnya tim juga. Kalau untuk e-football itu ada yang duo, kita bilang duo itu bermain berdua tapi di satu tim yang sama, atau one by one. Jadi ada dua kategori dia. Berarti bisa banyak jadi pilihannya ya berarti ya? Iya. Bisa main one by one atau tadi duo, dalam ya, dua lawan satu. dua, ya. Setiap tim dimainkan oleh 2 orang. Dan di e-football ini Kak Ozi tahu kategorinya apa aja? Sepertinya dia one by one deh footballnya. Oh gitu. Dan sama serunya dengan Mobile Legends juga ya tentunya ya? Pasti seru, Mbak. Pasti apalagi seru. masih di euforia Piala Dunia. Di euforia Piala Dunia, betul. Oke. Dan apa target jangka panjang ESI Bulungan untuk perkembangan e-sport di daerah? Kalau target jangka panjangnya ESI untuk saat ini kan kita juga tahu kan, Mbak, atlet itu kan berjenjang. Berjenjang, ada yang namanya kelompok umur dan sebagainya. Nah, di sini kami mulai ingin membina untuk yang kelompok-kelompok umur, untuk regenerasi atlet-atlet selanjutnya lah. Tapi ya itu tadi, tidak lepas lagi dari pentingnya dukungan pemerintah, sekolah, dan orang tua. Jadi sangat penting dukungan dari berbagai pihak ini. Untuk berkembangnya e-sport sendiri ya? Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita menutup acara ini. Silakan Kakak bisa ajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut meramaikan event-event ESI Bulungan untuk terus mendukung e-sport di Kalimantan Utara nih Kak. Boleh ke kamera sini? Ya, untuk semua teman-teman penggiat e-sport lah, supaya agar kita dapat bisa berkolaborasi bersama, kita memajukan, mengembangkan e-sport di Kalimantan Utara, khususnya di Bulungan. Dengan moto kita ya, Bulungan bisa. Bulungan bisa, bisa apapun ya, bisa e-sport, bisa semua cabur, dan juga bisa berkolaborasi dengan berbagai lini yang ada ya, seperti UMKM, event-event yang ada, komunitas, agar bisa ekonomi bergerak ya. Bergerak. Oke. Nah, dan yang terakhir, ini kita sudah selesai Kak perbincangannya. Terima kasih Kak Ozi sudah mau datang ke sini. Seru sekali ngobrol mengenai e-sport yang saya tidak tahu ya, menjadi tahu. Nah, dan untuk aku ingatkan lagi sama teman-teman di rumah, aku mau ingetin, jangan lupa saksikan semifinal Piala Dunia di tanggal 15 dan 16 Juli hanya di TVRI Sport dan di TVRI Nasional. TVRI, Rumah Sepak Bola